Bersatu langkah raih cita-cita, sekolah kebanggaan kita. Jayalah selalu, hidup SMP 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 73, bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang lapar? Siapa? Angkat tangan yang lapar. Siapa yang lapar sekarang? Oke, sekarang masih jam 9 sudah lapar. Artinya belum sarapan ini kayak yang tadi. Oke, siapa yang ngantuk? Siapa yang ngantuk lagi ngantuk? Wah, ngantuk sih. Siapa namamu? Farhan. Farhan ngantuk. Ini? Ngantuk? Ya, nggak apa-apa kalau ngantuk ya. Mungkin semalam tidurnya kurang banyak, atau emang dasarnya orangnya ngantuk kan? Ada orang itu ngantuk kan? Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang ngantuk kan. Ketika ada celah sedikit aja dia ngantuk, tidur gitu. Naik motor tidur gitu. Ya, oke. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Ini pertemuan pertama kita. Ya, pertemuan pertama kita belajar tentang coding. Ya, hari ini kita akan belajar tentang coding. Sebenarnya materi pelajaran ini materi coding dan kecerdasan artifisial. Jadi untuk kesempatan kita pada hari ini kita akan belajar tentang coding. Nah, kalian sekarang sudah berkelompok. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, tujuannya, saya hapus dulu yang ini. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita nanti akan belajar bagaimana caranya mendekomposisi masalah. Ada yang tahu arti kata dekomposisi? Pernah dengar nggak? Nggak pernah? Biasanya dekomposisi ini di pelajaran apa munculnya? Pernah dengarnya di pelajaran apa? Jadi pelajaran? Ya. Apa dekomposisi? Dekomposisi. Nah, ada kata dekomposisi. Kira-kira artinya apa? Apa artinya kira-kira? Nggak tahu? Ya, bahasa Indonesia. Artinya apa? Kalau dekomposer, pernah dengar? Dekomposer, nggak tahu juga. Oke, dekomposisi itu menguraikan. Ini artinya menguraikan. Ya. Dekomposisi masalah artinya kita memecah masalahnya menjadi masalah yang lebih kecil. Jadi masalah besar nih, kalian ketemu dengan masalah besar. Nah, masalah besar ini kalau mau diselesaikan gimana caranya? Ada caranya. Kalau di coding itu nanti ada caranya, ada cara berpikirnya. Nama cara berpikirnya itu adalah dengan cara
dekomposisi, atau masalah yang besar ini dipisah. Ya, dipilah-pilah menjadi masalah yang lebih kecil. Kalian makan singkong. Ya. Kalau kalian makan singkong ya, gimana caranya? Ya. Kalian nggak mungkin makan singkong dengan kulit-kulitnya kan? Nah, kalau mau makan singkong dipisahkan dulu. Ada kulitnya, ada singkongnya. Kemudian diapain dulu? Diapain lagi? Direbus. Kemudian kalau pengen lebih enak lagi dikasih gula. Nah, itu masalah. Mau makan singkong itu masalah. Ternyata masalah ini bisa dikecilkan lagi. Gimana caranya makan singkong? Direbus, dipotong-potong dulu, dikupas kulitnya, direbus, dikasih perasa, baru bisa dimakan. Nah, itu adalah cara berpikir komputasional bahasanya. Di bagian dekomposisi. Nah, ini nanti ada manfaatnya, anak-anak. Ya, mempelajari dekomposisi masalah ini banyak manfaatnya. Suatu saat nanti kalian akan ketemu dengan masalah. Ya, masalah besar misalnya. Ya, ketemu dengan masalah besar. Kalian punya tagihan hutang 100 juta misalnya. Ya, kalau kalian nggak bisa berpikir dengan jernih, maka kalian akan menganggap 100 juta itu uang yang besar. Kemudian kalian merasa tidak bisa menyelesaikan masalahnya, ujung-ujungnya gantung diri. Ya, kalau kalian nggak ngerti cara penyelesaiannya. Nah, ada caranya. Diuraikan 100 juta ini yang harus dibayar dulu berapa? Misalnya ya udah di DP dulu 5 juta. Nah, artinya kan dari 100 juta dipotong-potong. Yang awalnya sudah dikeluarkan 5 juta dulu. Selanjutnya nanti bulan depan diangsur 10 juta. Bulan depannya lagi 10 juta, 10 juta. Akhirnya selesai, habis utangnya. Masalahnya selesai dengan cara diuraikan, dipecah-pecah masalahnya. Nah, ini adalah salah satu manfaat dengan mempelajari dekomposisi masalah. Nah, sebenarnya nanti ada lagi. Ini nanti sepaket. Dekomposisi masalah ini sepaket dengan logika algoritma. Apalagi logika algoritma. Pernah dengar nggak? Logika, tahu logika ya? Berpikir logis. Berpikir secara runut, secara nyata. Ya, logis. Nah, ada istilahnya algoritma. Algoritma itu susunan. Ya. Anak-anak, kalau masalah itu sudah dipecah, cara penyelesaian masalahnya bisa nggak yang belakang dulu baru diselesaikan? Nggak bisa. Pasti yang pecahannya nanti punya urutan. Nah, kemampuan kalian untuk mengurutkan masalah-masalah yang dipecah, itulah disebut dengan algoritma. Jadi sepaket. Masalahnya dipecah, kemudian disusun. Ini loh caranya dari awal, kemudian selanjutnya sampai akhir. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kita akan belajar tentang dekomposisi masalah, kita akan belajar bagaimana algoritma bekerja. Oke? Dengan cara mengerjakan LKPD. Nah, masalah apa yang akan kita pecahkan? Saya di awal tadi sudah nanya. Ya, sebelum pertemuan tadi bahwa kita akan memecahkan masalah antrian di kantin. Nah, katanya tadi kalian ngomong ketika jam istirahat, kita kan istirahatnya cuma sekali. Nah, sedangkan teman-teman kalian itu ada 300 lebih orangnya satu sekolahan. Istirahatnya bareng-bareng. Menuju ke kantin yang sama. Akibatnya menimbulkan sebuah kekacauan. Kekacauan di mana? Di antrian di kantin. Nah, kekacauan antrian di kantin inilah yang nanti akan kita uraikan masalahnya. Kemudian kita susun bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, itulah yang akan kita laksanakan. Nah, silakan anak-anak baca dulu LKPD-nya, dicermati kata per kata di LKPD-nya. Pahami dulu kata per kata di LKPD-nya, kemudian
Kalau yang sudah bisa dikerjakan, dikerjakan. Kalau ada yang belum bisa atau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Ya. Tuliskan dulu nama anggota kelompoknya. Ini nanti untuk ini. Sudah tulis sama kelompoknya? Apa itu? Gimana? Ya. Nama kamu, temenmu siapa namanya sini? Sudah. Sudah. Kelas 73 ya. Tuliskan kelas 73. Ya. Nah, coba kamu cermati dulu ini. Kamu cermati, baca dulu langkah-langkahnya. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, kalau ini perlu diapain ini? Ya, ada perlu dicentang. Oke. Dia pahami dulu. Iya. Boleh semuanya atau boleh kamu tambahi? Ya? Boleh ditambahi. Kalau kurang di situ. Tanggalnya diisi. Sekarang tanggal 13. Ya. Ya, nanti dulu ya. Tulis namanya dulu sudah. Gimana? Ya, diconteng. Lihatin. Langkah pertama, identifikasi masalah utama. Kalau antrian itu gara-gara apa biasanya? Fenomena panjang antriannya panjang. Bisa jadi. Terus ada temennya yang nyerobot, bener nggak? Nah, biasanya masalah di pembayaran. Iya, kamu. Semuanya. Nah, sekarang ada nggak tambah lainnya? Ya, masalah lainnya. Kalau ada masalah lain, tuliskan sini fenomenanya. Nah, kalau panjang antrian ini penyebabnya apa? Benar nggak? Kalau cocok diconteng. Mana yang cocok? Mana yang nggak cocok? Nggak usah diconteng. Kalau perlu ditambahin, tambahin. Nah, yang kamu alami ketika di kantin? Ya, ke kantin semua kan? Ya, coba dicek. Nanti ini nanti untuk membuat algoritmanya. Ini yang ini ya. Sekarang kamu cek dulu di sini. Kamu lihat dulu, perhatikan dulu di sini dulu. Kita hari ini mungkin cuma sampai ke langkah 2. Jadi ini nanti bisa selesai di rumah. Nah, ini nanti untuk buat buat solusi ya. Kelompok di rumah ya, Pak? Nanti, ya. Kalau misalnya ini nggak usah dicantum. Disuruh apa nih kan? Kamu disuruh apa? Nah, ini ingat-ingat ketika di kantin apa yang terjadi? Ribetnya, Pak. Nah, ribetnya itu gimana? Nah, masalahnya apa? Fenomenanya apa yang terjadi? Ada nggak di sini? Ada nggak di antara ini? Fenomenanya? Panjang antrian tidak terhitung. Ada? Atau ada yang lain? Masalah lain? Ini Pak, yang siswa menyerobot antrian. Yang nyerobot ada. Berarti kalau ada yang nyerobot, berarti itu kan yang terjadi kan? Di kantin kan? Centangi. Nah, penyebabnya apa kira-kira yang pertama ini? Yang kedua ini apa penyebabnya? Ini apa penyebabnya? Nah, itu ada di sini penyebabnya kan? Ini yang mana? Yang benar? Waktu pelayanannya lambat, tidak ada jalur antrian jelas, menu populer habis cepat. Mana yang menjadi masalah? Akan diskusikan dengan temanmu, kira-kira masalah pokok apa? Ya, masalah antrian kantin itu yang pertama masalah pokoknya apa? Pilih masalah pokoknya. Kalau di LKS sudah saya gambarkan ada 3. Nah, mungkin kalian ketemu, ya, mungkin kalian ketemu dengan masalah lain selain 3 ini. Itu nanti boleh dituliskan. Nah, gimana cara nuliskannya? Oke, di sini. Tuliskan di sini masalah pokok. Ya, fenomena antrian di kantin. Yang di buku kalian, yang di LKS itu sudah ada 3. Nah, kalau yang 3-3-nya itu ada, berarti dituliskan. Nanti nuliskannya di mana? Tuliskannya di sini. Ini namanya sticky note. Ya,
silakan tulisan pokoknya masalah pokoknya dituliskan di sticky note. Masalah pokoknya saja. Ya. Kemudian dari masalah pokok ini kalian nanti cari kenapa masalah ini bisa terjadi. Nah, itu kalian jelaskan di bawahnya. Bisa nggak? Nyambung nggak? Ini. Jadi kalau kalian tuliskan di kertas planonya, antrian kantin misalnya ya, antrian kantin. Oke, masalah pokoknya misalnya kalian ketemu dengan 4 masalah. 1, 2, 3, 4. Akar masalahnya. Ya. Yang satu misalnya pelayanan. Pelayanannya ada masalahnya. Kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Itu misalnya kalau dapat 4. Kalau cuma nemunya 3 ya sudah tulis 3. Kalau cuma nemunya 2 ya sudah tuliskan 2. Oke. Dari masalah-masalah ini nanti kalian cari tahu penyebabnya, penyebab di bawahnya. Kenapa pelayanannya buruk? Misalnya ini, satu kantin pelanggannya misalnya 50, yang melayani cuma 2 orang. Makanya butuh waktu lama. Itu artinya ya, pelayannya kurang. Yang kedua apa? Tempatnya misalnya. Kemudian arah antriannya. Nah, itu nanti silakan kalian cari tahu, ya. Silakan kalian pecahkan masalahnya. Dari masalah besar antrian kantin, kalian pecahkan menjadi beberapa masalah-masalah yang lebih kecil. Nah, masalah lebih kecil ini nanti dituliskan ke sini dulu. Ya. Kalian tuliskan di sini, ditempelkan di bawahnya. Yang atasnya masalah utamanya, antrian kantin. Nah, kemudian kalian tempelkan di bawahnya. Masalahnya apa saja? 1, 2, 3. Atau 4, kalau kalian ketemunya 4. Nah, silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Ini juga dicontek ya, Pak? Hah? Ini juga dicontek. Ya, kalau ketemu masalahnya diconteng. Nanti untuk bahas, untuk bantu ke situ. Untuk bantu ke situ. Kan intinya mau menyelesaikan masalah utamanya apa tadi? Masalah antrian kantin. Nah, kalau di sini saya sudah siapin bahwa ada tiga penyebabnya kan. Nah, kalian kalau ketemu dengan yang lain silahkan tambahkan. Kemudian di bawahnya kalian kasih penyebabnya apa? Tuh ya. Dituliskan di situ. Ininya di mana? Nah, ini untuk menuliskan masalah pokoknya. Masalah ya sudah dipecahkan. Masalah pokoknya kan antrian kantin. Nah, penyebabnya Pak, masalah kantin itu kan ada masalah lain-lainnya. Ada cabang masalahnya. Nah, cabang masalahnya itu dituliskan di sini. Tempelkan di bawahnya. Nah, kemudian di bawahnya dikasih keterangan. Penyebabnya apa? Tuh loh. Ini dulu. Gimana? Dapat gini apa nih kan? Apa, Pak? Ini masalahnya kan, Pak? Ya, masalah turunan. Masalah turunannya. Masalah pokok, kita mau menyelesaikan masalah pokoknya. Apa masalah pokoknya? Antrian kantin. Nah, silakan ditulis di sini. Antrian kantin sebagai masalah pokok. Nah, kita kan mau belajar dekomposisi masalah. Ya. Dari masalah kantin ini kan besar masalahnya. Nah, kita kecilkan lagi. Kira-kira penyebabnya apa? Masalahnya ini karena apa? Ini berapa, Pak? Nah, itulah yang di masalah
Yang sudah, kelompoknya siapa ini? Sena. Ya, kelompoknya Sena. Coba dibacakan hasil kerjanya. Bisa nggak bacanya? Dari sini. Kamu bacanya gimana ini? Jadi masalah antrian kantin itu ada 3. Nah, itu apa saja? Kamu bacain satu-satu ya. Tuh, silakan. Oke, yang lain di situ aja nggak apa-apa. Berdiri ya, tapi berdiri sambil ditunjukkan. Oke, nanti gantian. Oke, yang lain coba stop dulu kegiatannya. Nanti 2 kelompok saja. Kelompok yang ini dengan kelompoknya si Sena. Untuk yang presentasi. Oke, yang lain coba diam. Perhatikan temannya presentasi. Silakan. Masalah antrian kantin terbagi menjadi 3 cabang. 1. Waktu pelayanan lambat. 2. Tidak ada jalur antrian jelas. 3. Menu populer cepat habis. Cabang kedua, pengawasan kurang. 2. Tidak ada penanda antrian. Hukuman tidak jelas. Cabang ketiga. 1. Uang kembalian kurang. 2. Harga tidak terpampang jelas. 3. Hanya 1 kasir. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya si Sena. Oke. Kita belajar ya, kita belajar. Mungkin kalian sebelumnya belum pernah merasakan gimana caranya ngomong. Ya. Kita belajar. Lanjut ke kelompok ini dulu. Arahnya ke sana, ngarah ke kamera sekalian. Ya. Ya, nanti gantian berarti kalau sudah ya. Oke. Ke sana, ke sana. Arahkan ke temennya. Ya. Ke arah temennya. Keluar dulu. Yang lain perhatikan. Ya. Sambil kalian belajar gimana caranya berbicara. Jangan diadengin. Nah, temennya. Nah, silakan. Antrian kantin, permasalahan, waktu pelayanan lambat, penyebab hanya 1 kasir. Permasalahan 2, menyerobot antrian, penyebab tidak ada penanda antrian. Permasalahan 3, pembayaran terkendala, penyebab uang kembalian kurang. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya si siapa namamu? Cindy. Ya, si Cindy. Oke, si siapa? Rehan. Siapa? Ya, siapa? Udah, kasih tepuk tangan untuk yang belakang. Oke, silakan semuanya disimpan semuanya dulu. Kita mau elaborasi dulu. Secara keseluruhan pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Selanjutnya ini nanti kalian sudah punya masalah, cabang masalahnya, ya. Cabang masalah itu sudah selesai dekomposisi. Nah, sekarang nanti kalian punya tugas untuk membuat algoritmanya. Urutan-urutan penyelesaian masalah. Itu namanya algoritmanya. Nah, itu di pertemuan yang akan datang. Oke, sekarang ini ada beberapa koreksi yang akan saya sampaikan. Ternyata gini. Saya yakin kalian baru pertama kali presentasi. Ya. Ya, kelihatan. Ya, jadi ini sebagai tambahan ya, tambahan nanti kalian bisa kembangkan lagi.
Oke, ketika presentasi usahakan pilih anak-anak yang suaranya lantang. Ya, pilih yang suaranya keras. Pak, suara saya nggak bisa dikerasin, bisa. Ya, bisa. Kalian kalau jerit-jerit itu kedengeran sampai kantor. Nah, ini kalau sudah presentasi nggak kedengeran. Ya, pilih itu. Kemudian, halo. Ya, yang suara-suara hutan itu dihilangkan dulu ya. Oke, yang kedua, yang koreksi saya masalah presentasinya gini. Ketika kalian presentasi, kenalkan dulu. Ya, dikenalkan dulu. Kami dari kelompok ini ingin mencoba mendekomposikan masalah antrian di kantin. Baru dijelaskan. Antrian di kantin ini kalau menurut kelompok kami bisa dipecah menjadi 3 masalah. Masalah yang pertama adalah ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Masalah yang pertama disebabkan oleh ini. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira kayak gitu ya caranya. Itu secara strukturnya. Pak, grogi. Iya, kalau yang pertama semuanya grogi. Tapi kalau kalian coba terus-menerus, grogi itu lama-lama hilang. Yang ada adalah kesenangan. Ya. Kemarin saya nonton di Facebook. Ternyata yang menjadikan kalian grogi dan yang menjadikan kalian bahagia itu hormonnya sama. Jadi orang yang bikin bahagia dengan orang yang bikin grogi itu disebabkan oleh hormon yang sama. Artinya kalau kalian bisa mengelola grogi kalian itu bisa menjadikan sebuah kebahagiaan. Oke, itu. Koreksi yang kedua. Koreksi yang ketiga. Ya, koreksi yang ketiga. Kalian sudah paham nggak dekomposisi? Sudah paham nggak? Apa dekomposisi? Ya, menguraikan masalah menjadi lebih sederhana, lebih kecil. Supaya ngapa lebih kecil? Supaya mudah menyelesaikannya. Ya, masalah itu kalau gede susah diselesain. Ya, kalian punya masalah besar bingung. Kalau nggak ngerti cara nyelesainya gantung nanti. Seperti yang saya omongkan tadi. Ya, itu yang ketiga. Pahami konteksnya. Kita belajar dekomposisi, maka usahakan hasil dari dekomposisi masalah itu menjadi lebih kecil, bukan tambah besar. Masalahnya kecil, dikomposisikan tapi tambah besar. Punya hutang 1.000, karena dekomposisi menjadi 10.000 hutangnya. Nah, itu nggak boleh. Jadi hutangnya harus menjadi kecil atau masalahnya harus menjadi kecil. Kalian tadi seharusnya kalian sudah bisa mendekomposisikan kelompok kalian masing-masing. Kalian punya masalah ini, ngergawekan tugas, ya. Kalau kalian selesaikan sendiri, itu sama saja masalahnya kalian telan sendiri. Tapi kalau kalian bagi tugasnya, maka masalahnya akan menjadi lebih kecil. Maka penyelesaiannya pun akan menjadi lebih mudah. Cepatnya harus lebih cepat selesai harusnya. Kalau masalahnya dibagi. Kelompok ini tadi 1 orang yang ngerjakan, lama jadinya terakhir. Ya, kali bagi-bagi kayak kelompok yang di sana tadi, si Farhan tadi enak dia bagi-bagi tugasnya, selesai cepat. Kelompok ini juga cepat tadi. Oke ya, itu koreksinya. Jadi untuk hari ini itu saja. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari, ya. Ketemu masalah, jangan takut dulu dengan masalah, tapi cari akar masalahnya ini mana, dikecilin lagi, masalah pokoknya ini apa, dikecilkan lagi jadi apa, baru diselesaikan kecil-kecilannya tadi. Oke, saya rasa itu saja. Saya akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.